Jangankan tahu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Allahu Akbar saja ketika kita ujian sekolah waktu SD kelas 2 waktu itu kita tidak tahu sama sekali. Di mana daerahnya? Di daerah Dasang Gelumpang Di Pulau Lombok ini. di Pulau Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Prayitno. Saya saat ini lagi ada di Pulau Lombok dan dalam rangka Munas Karimatea. Dan kebetulan saya bertemu dengan rekan-rekan seperjuangan yang sangat luar biasa. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada Ustaz Zulhadi. Beliau ini asli putra dari Lombok ya. Dan ada perjuangan yang sangat luar biasa. Ada perjuangan yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya dari perjuangan Ustadz Zulhadi ini, biar bisa menjadi pembelajaran dan juga penguatan untuk para dai-dai daerah, terutama untuk daerah-daerah pelosok. Kita bisa lihat pemandangan di sini sangat bagus sekali dengan latar belakang Gunung Rinjani yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillahnya di Pulau Lombok ini Muslim sudah menjadi mayoritas, dan kita jangan sampai lengah. Dakwah tetap kita jalankan, terutama untuk daerah-daerah pelosok, supaya mereka juga mengenal dinul Islam, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ingin tahu sedikit ini pengalaman Ustadz dalam memperjuangkan Islam, mengenalkan Islam, terutama di daerah pelosok yang Ustadz katakan tadi, di daerah yang belum mengenal Islam ya. Kita datang dari Jawa ke Pulau Lombok ini belum banyak tahu kisah-kisah apa saja di daerah pedalaman, kemudian antara Muslim dan non Muslim di sini, bagaimana perjuangan Islam dan juga mempengaruhi orang-orang yang belum mengenal Islam ini. Bagaimana ceritanya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Zulhadi, saya dari Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Awal-awal saya sendiri mengenal agama Islam itu pada tahun 2000. Sebelum tahun 2000, ya, kami bersama masyarakat yang ada di tempat saya tidak tahu sama sekali Islam itu apa. Jangankan tahu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Allahu Akbar saja ketika kita ujian sekolah waktu SD kelas 2 waktu itu kita tidak tahu sama sekali. Itu di mana daerah? Di daerah Dasang Gelumpang Di Pulau Lombok ini. di Pulau Lombok. Itu kalau dari sini berapa jaraknya ya? Pelosok ya, masuk dalam ya? Masuk ke dalam. Oh iya. Nah, jadi ketika itu akhirnya ya dari pondok datang untuk membangun masjid di tempat kami, ya. Jadi ketika membangun masjid pun tidak mudah. Ada proses-proses yang harus dilewati, dan alhamdulillah pada tahun 2000 masjid selesai dibangun. Akhirnya pertama kali ya kami melaksanakan ibadah sholat itu adalah sholat maghrib. Ketika itu adalah tanggal 1 Ramadan. Itu adalah pertama kali kami melaksanakan ibadah sholat. Dan belum dilanjut, tadi Ustadz bilang sebelumnya Ustadz belum mengenal sama sekali Islam, bahkan agama apa itu dan sebagainya. Kok tiba-tiba mengenal Islam itu gimana ceritanya? kami memang mayoritas Islam di KTP orang tua, dan kami juga semua Islam. Akan tetapi ketika itu belum ada yang mendakwahkan Islam ini ke tempat kami. Dai-nya belum masuk ke sana. Belum masuk ke tempat kami. Cuman untuk formal KTP saja, KTP-nya Islam. Ya, baru formal KTP saja. Nah, ketika itu dai-dai yang dari pondok baru masuk ke tempat-tempat sekitaran kami, tapi yang ke tempat kami belum. Dan akhirnya pada tahun 2000 ya, ketika masjid sudah dibangun, ketika bulan Ramadan tanggal 1, dai yang dikirim dari pondok itu ada 13 orang.
dari Pondok Pesantren Nurul Hakim, ya, dikirim 13 orang, dan itu adalah pertama kali kami mengenal Islam. Belajar bahasa membaca Arab, Belajar bahasa Arab dan belajar sebagainya. sholat, Ketika itu alat penerangan pun masih menggunakan seadanya, menggunakan alat tradisional. Nah, jadi ketika pertama kali kami melaksanakan ibadah sholat maghrib ketika kami selesai, kami hanya tahunya ketika selesai sholat maghrib itu adalah kita ada istirahatnya untuk menunggu sholat isya. Ya, tidak disampaikan istirahat dulu karena kami belum tahu ini. Kita sholat apa, bacaannya apa, terus ya yang kami lakukan itu apa, kami sama sekali tidak tahu. Dan pada akhirnya ya itu adalah pertama kali kami sholat waktu itu sholat taraweh, ya. Akhirnya masjid yang baru dibangun itu full, ya. Semua kami ikut naik, ya, mulai dari kalangan orang tua, ya, pemuda dan anak-anak, kita semua naik karena itulah sesuatu yang baru, ya. Pertama kali kami mengenal Islam, ya. Pertama kali kami sholat, jadi rasanya adalah ternyata begini loh Islam itu. Kami belum bisa merasakan, hanya ngikut-ngikut saja. Ya, kami hanya ikut-ikut saja. Nah, alhamdulillahnya ya, dai yang dikirim ke tempat kami itu sangat luar biasa sekali. Mereka mendidik kami mulai dari nol sampai kami dimasukkan ke pondok pesantren pada tahun 2002. Alhamdulillah. Di pondok pesantren mana? Di pondok pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat. Jadi kami dimasukkan ke pondok pesantren 10 orang. Ketika itu kami masih SD. Dan tujuan kami dimasukkan ke pondok pesantren ini adalah bagaimana setelah kami ya selesai di pondok pesantren ini bisa kembali untuk menyebarkan agama Islam di daerah kami. Alhamdulillah. Terus sekarang bagaimana perkembangan di sana itu? Alhamdulillah untuk perkembangan di sana itu sangat luar biasa sekali ya, karena untuk saat ini ya saya bersama teman-teman yang dimasukkan ke pondok pesantren ketika itu, kami sekarang sudah memiliki 6 titik TPQ. Yang kami bina hanya 6, dan bukan hanya 6 TPQ saja yang kami bina, akan tetapi kami juga membina TPQ-TPQ yang tidak aktif di tempat kami. Alhamdulillah. Ya. Terus sekarang setelah Ustadz tadi bilang sudah berkembang dengan baik, seruan Ustadz untuk daerah-daerah pelosok dan untuk seruan untuk para kiai-kiai yang masih nyaman di kota-kota besar ini supaya mau masuk ke dalam desa-desa terpencil semacam ini, gimana ini Ustadz? Seruan Ustadz. Ya, untuk teman-teman dai yang ada di kota atau dimanapun ya, kalau ingin melihat bagaimana dakwah di pelosok itu ya, jadi tempat dakwah kami ini adalah memang betul-betul di pelosok ya. Ketika hujan turun pun kami tidak bisa sampai ke tempat itu kalau kita tidak menggunakan jalan kaki. Karena kenapa? Karena faktor jalannya, jalan licin dan sebagainya. Akan tetapi ya, meskipun seperti itu keadaannya ya, karena Islam ini harus didakwahkan ya, Islam ini harus diserukan, maka resiko seperti itu pun kami anggap itulah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu ya, kami berharap kepada teman-teman yang ada di kota atau dimanapun ya, mudah-mudahan ya suatu hari nanti ya bisa datang silaturahmi ke kami ya, kita bersama-sama bagaimana melihat kondisi kami di lapangan, kondisi kami di pelosok ini, supaya ada kekuatan kami ya, memberikan motivasi kepada kami lagi sebagai dai di daerah pelosok ini supaya kami lebih semangat lagi untuk berdakwah di pelosok ini. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudaraku sekalian, ini Ustadz sudah memberikan banyak penjelasan bagaimana perlunya para dai-dai atau Ustadz ini masuk ke kedalaman yang tidak tersentuh. Ternyata di sini masih ada KTP-nya mulai kecil, bahkan keluarganya KTP-nya Islam, tetapi bahkan cara sholat, membaca Al-Quran, apa itu Islam pun tidak tahu. Jadi ini adalah tugas besar, dan ini bukan hanya di Pulau Lombok ini saja, pasti di luar-luar pulau sana pasti lebih banyak lagi. Ini saya serukan, dari Ustadz juga menyerukan para lulusan pondok pesantren, para Ustadz, para kiai, ayo turun ke daerah-daerah, niatkan untuk dakwah. Kalau
niat untuk cari uang, di sini bukan tempat cari uang ya. Betul. Cari dakwah, cari pahala, di sini tempatnya. Ladangnya masih banyak sekali. Dan ayo kita semangat untuk dakwah. Jangan sampai pulau-pulau terpencil ini dimasuki oleh para misionaris. Kalau yang masuk para misionaris, bayangkan orang yang tidak tahu Islam, kemudian yang datang misionaris, dia membagi-bagi duit, dia mendirikan sekolah, dia mendirikan rumah sakit di tempat-tempat terpencil, dan saya yakin pasti mereka akan pindah agama mereka ke dalam agama sebelah. Jadi ini tugas-tugas para dai, para ustadz untuk membentengi umat, memberi pelajaran umat ini masih banyak tersebar di daerah pelosok-pelosok ya, daerah-daerah, bukan hanya di Pulau Lombok, bahkan di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Dan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.